Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar. Oke anak-anakku sekalian yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan. Kali ini untuk hari Rabu kita akan belajar materi tematik khususnya untuk muatan pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, di mana pada subtema 2 ini kita akan belajar tentang bagaimana proses terjadinya bunyi. Kemudian nanti juga akan kita pelajari tentang indera pendengar pada manusia atau telinga. Seperti apa proses terjadinya bunyi dan seperti apa indera pendengar manusia bisa disimak. Yang pertama, proses terjadinya bunyi. Namun sebelum Pak Guru sampaikan materi lebih lanjut, ini ada pertunjukan angklung. Angklungnya Mang Ujo di Jawa Barat. Cukup bagus karena bisa mengajarkan orang-orang yang tidak bisa bermain angklung dilatih, kemudian bisa memainkan angklung dengan baik. Seperti apa pertunjukannya bisa dilihat. Balik. Ya. Sekarang yang berbeda. Sulawesi. Nah, yang berbeda. Maluku. Nah, Bapak ini ya. Nusa Tenggara. You have to remember that bang, 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 okay? And the last is Papua. That is your side. So, ladies and gentlemen. Yeah. Ya, bagus sekali bukan pertunjukan di angklung Mang Ujo di Jawa Barat. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati bahwa penonton memainkan angklung dengan mudah, padahal mereka tidak belajar angklung sama sekali. Namun dengan arahan tangannya anak kecil ini, mereka bisa memainkan angklung dengan mudah. Kembali ke alat musik angklung. Ternyata angklung bisa menimbulkan sebuah bunyi yang bagus. Kenapa bisa berbunyi? Ayo, coba kemarin kita sudah belajar bagaimana sebuah benda bisa berbunyi. Ya, betul. Benda yang bergetar itu akan menghasilkan sebuah bunyi. Seperti angklung yang tadi digoyangkan, dia akan bertubrukan satu sama lain sehingga bambunya akan bergetar sehingga menghasilkan sebuah bunyi dengan nada-nada tertentu. Intinya
bunyi berasal dari benda yang bergetar. Kemudian sebelum lanjut ke materi lagi, ini Pak Guru ada tantangan atau challenge yang pertama. Nah, ini Pak Guru ini menyediakan sebuah piring, mangkok, dan sendok. Mohon maaf, Pak Guru menyediakan mangkok, gelas, dan piring yang nanti akan Pak Guru pukul dengan sebuah sendok. Nanti dengarkan suaranya, terus tebaklah suara apa yang kamu dengar. Suara mangkuk kah, gelas kah, atau piring kah yang Pak Guru pukul. Dengarkan suara yang Pak Guru pukul ini dengan baik ya. Coba tebak suara apa yang kamu dengar. Suara 1, suara 2, suara 3, suara 4, suara 5, suara 6. Selesai. Ya, tadi anak-anak sudah mendengarkan 6 suara. Anak-anak prediksi atau tebak kira-kira suara 1 suara pukulan sendok pada mangkuk, pada gelas, atau pada piring. Begitu selanjutnya sampai suara 6. Pak Guru ulang sekali lagi ya, biar lebih bisa menebak. Coba tebak suara apa yang kamu dengar. Suara 1, suara 2, suara 3, suara 4, suara 5, suara 6. Selesai. Ya, sudah ditulis semua, suara 1, suara 2, suara 3, suara 4, suara 5, dan suara 6. Nanti akan kita tunjukkan jawabannya. Ditulis dulu kalau belum ditulis. Ini untuk menguji proses terjadinya sebuah bunyi dan bagaimana kita bisa mendengar bunyi dengan baik. Meskipun kita tidak lihat piring, mangkok, atau gelasnya. Sudah ditulis semuanya? Sekarang kita lihat jawabannya. Jawaban challenge 1, suara 1 mangkuk. Apakah ada yang salah? Suara 2 gelas. Suara 3 piring. Suara 4 gelas. Suara 5 mangkuk. Suara 6 piring. Apakah jawaban anak-anak semua benar? Atau ada yang salah 1? Atau ada yang salah 2? Ada yang salah 3? Tidak apa-apa. Tapi kalau anak-anak jawabannya bisa benar, wah, hebat sekali. Berarti pendengaran anak-anak masih sangat bagus. Nah, sekarang akan kita pelajari bagaimana cara kita bisa mendengar sebuah bunyi. Kok bisa ya kita nggak lihat Pak Guru memukul mangkuk, gelas, dan piring, tapi kok bisa anak-anak bisa mendengar bunyi-bunyi tersebut, bahkan bisa menebak dengan tepat. Akan kita pelajari bersama pada materi selanjutnya. Bunyi dapat kita dengar karena ada 3 bagian yang berperan. Jadi ada bunyi yang kita dengar itu karena ada 3 bagian. Yang pertama tentu ada sumber bunyinya. Kita tahu bahwa bunyi berasal dari benda yang bergetar. Kalau tidak ada benda yang bergetar, maka kita tidak akan mendengarkan sebuah bunyi. Kemudian yang kedua, ada medium atau perantara. Perantaranya juga kita sudah pelajari di tema 1, subtema 1 kemarin.
Ada yang udara atau gas, ada yang benda padat atau benda cair. Sehingga kalau tidak ada 3 perantara tersebut, maka mustahil bunyi bisa kita dengar. Seperti ketika di luar angkasa, astronot tidak akan mendengar suara kita meskipun kita berteriak. Sehingga mereka akan berkomunikasi dengan alat bantu komunikasi, radio atau yang lainnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah organ pendengaran, yaitu telinga kita. Ada sumber bunyi, ada media, tapi organ pendengaran kita terganggu, kita juga tidak akan mampu mendengar bunyi dengan baik. Nah, untuk sumber bunyi dan medium atau perantara sudah kita pelajari kemarin di subtema 1, sehingga sekarang kita akan mempelajari organ pendengaran pada manusia. Bagaimana organ pendengaran pada manusia atau telinga kita? Lihat gambar di samping. Ini adalah daun telinga kita. Ternyata di bagian dalam daun telinga itu ada organ-organ yang lain yang banyak sekali ini. Ada saluran telinga yang biasanya kita bersihkan dengan cotton bud. Kemudian ternyata di bagian dalam juga ada tulang-tulangnya, ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian ada gendang telinga juga, ini yang berperan sekali dalam proses pendengaran. Kemudian ada saluran eustachius, ini menghubungkan telinga dengan rongga mulut. Kemudian ada rumah siput atau koklea. Kemudian ada 3 saluran setengah lingkaran. Kemudian ada saraf pendengaran. Dan kalau dibagi, telinga itu ada 3 bagian. Telinga luar, yaitu sampai saluran telinga, daun dan saluran telinga. Ada telinga tengah, ini ada tulang, ada gendang. Kemudian ada telinga dalam, ini ada rumah siput dan koklea. Nanti bisa dipelajari di slide selanjutnya. Nah, ini telinga terdiri dari 3 bagian, bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Untuk bagian luar ada daun telinga, ada lubang telinga, dan saluran telinga. Fungsinya bisa dibaca sendiri-sendiri. Contohnya daun telinga mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Lubang telinga tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Saluran telinga meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Kemudian bagian tengah ada gendang telinga, tulang pendengaran yang ada 3 tadi, saluran eustachius. Nah, dibaca sendiri-sendiri untuk fungsinya, karena terkadang nanti ada soal yang diminta untuk menyebutkan fungsi-fungsi bagian telinga. Kalau dulu di kelas 6 untuk materi ujian juga ada materi ini. Kemudian bagian dalam ada 3 saluran setengah lingkaran untuk keseimbangan tubuh. Sehingga kalau biasanya dipukul di bagian belakang telinga, biasanya akan pingsan. Karena yang terkena adalah 3 saluran setengah lingkaran, di mana ketika terkena benturan keseimbangannya akan terganggu. Kemudian ada tingkap oval atau jorong. Kemudian ada rumah sikut atau koklea. Paham ya untuk bagian-bagian telinga dan organ-organnya apa saja, fungsinya apa saja. Ini penting untuk anak-anak pelajari. Nah, selanjutnya sudah tahu organ pendengaran pada manusia, telinga kita itu bagiannya seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa mendengarkan sebuah bunyi? Lihat video berikut.
Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggundi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musik pola. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Ya, itu tadi adalah bagaimana mekanisme terdengarnya bunyi. Bunyi dari benda yang bergetar, merambat melalui medium atau perantara, udara atau gas, benda padat atau benda cair, ditangkap oleh daun telinga, kemudian masuk ke saluran telinga, ditangkap oleh gendang telinga, yang gendang telinga ini akan bergetar, kemudian oleh tulang-tulang pendengarannya getarannya akan lebih diperkuat lagi, kemudian masuk ke rumah siput melalui tingkap jorong. Dari rumah siput nanti getaran akan disampaikan ke otak lewat serabut-serabut syaraf. Nanti bisa dipelajari lagi di buku PR atau buku tematiknya nanti ada. Nah, selanjutnya tadi anak-anak sudah melihat videonya. Sekarang tugasnya adalah anak-anak membuat urutan mekanisme terdengarnya bunyi dengan kata-kata sendiri. Jadi tadi ada suara terus merambat melalui medium atau perantara, benda cair, padat atau gas, kemudian ditangkap oleh daun telinga dan seterusnya. Itu ditulis di buku tulis tematik IPA-mu ya. Ditulis, nanti kalau sudah bisa disampaikan ke Pak Guru, bisa difoto, atau kalau tidak bisa difoto, besok pada pertemuan tatap muka akan sedikit kita bahas. Tapi kalau ingin Pak Guru cek, bisa kirim foto ke Pak Guru. Kemudian yang selanjutnya, tidak kalah pentingnya, telinga kita itu harus kita jaga, kita rawat agar telinga kita tetap bisa mendengarkan bunyi dengan baik. Bagaimana cara menjaga kesehatan telinga kita? Yang pertama, jangan menggaruk telinga dengan tangan yang kotor. Kenapa enggak boleh? Karena tangan kita yang kotor itu nanti akan menyebabkan infeksi. Sehingga dulu sering ada penyakit yang namanya kopoen. Kalau sekarang sudah jarang anak-anak yang menderita penyakit itu. Telinganya bernanah. Itu karena apa? Karena kurang menjaga telinganya. Kemudian yang kedua, membersihkan kotoran telinga dengan baik. Kalau kita biasanya membersihkan dengan cotton bag, jangan mengorek telinga terlalu dalam.
Karena justru ketika terlalu dalam kotorannya malah akan masuk ke dalam. Kemudian kalau kita terlalu ke dalam juga akan membuat iritasi sehingga terasa sakit. Kemudian yang ketiga, melakukan perawatan rutin ke dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Kenapa? Karena 3 hal itu berhubungan. Sehingga ketika kita pilek, kadang pendengaran kita terganggu, terasa bindeng. Atau misalnya kita batuk, pendengaran kita, hidung kita juga akan terganggu. Kemudian yang keempat, mengunyah makanan dengan baik. Kenapa? Karena dengan mengunyah makanan, kotoran secara alamiah akan keluar sendiri. Kemudian yang kelima, jangan terlalu sering menggunakan earphone atau headphone. Kenapa? Karena volume suara yang dihasilkan nanti terlalu tinggi. Sehingga kalau anak-anak mendengarkan musik, juga jangan keras-keras, namun dengan volume yang sedang saja. Karena semakin keras, maka gendang telinga akan bergetarnya juga semakin keras. Kalau gendang telinga bergetarnya semakin keras, rawan untuk sobek atau bolong. Kalau sobek atau bolong, berarti pendengarannya akan terganggu, bahkan tidak bisa mendengar sama sekali. Itu yang perlu anak-anak perhatikan untuk perawatan kesehatan telinga agar berfungsi dengan baik dan benar. Kemudian materi untuk IPA tema 2 cukup karena kita hanya mempelajari proses terjadinya bunyi. Kemudian yang kedua adalah indera pendengaran pada manusia, yaitu telinga, bagian-bagiannya. Kemudian cara menjaga kesehatan telinga. Tidak kalah pentingnya bagaimana proses atau mekanisme terjadinya bunyi.